Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak, melanjutkan mata pelajaran akidah yang di kelas 7 yang diampu oleh saya, dan ini saya diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 8. Kita mulai dari bab yang pertama, yakni tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Di Al-Quran itu adalah kitab umat Islam. Di antara materi-materi yang kita pelajari, yang pertama yakni sejarah diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka kurang lebih waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang secara mutawatir atau berangsur-angsur, tidak sekali. Wahyu yang pertama ini diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang melakukan bertahanus atau menyendiri. Kalau orang Jawa itu disebutnya bertapa. Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Dan wahyu yang terakhir diturunkan Allah itu ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada, haji terakhir atau haji perpisahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106, surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzilan. Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu ini, Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, dan para sahabat pun mendengarkannya. Para sahabat ini ada yang ketika Nabi Muhammad melafalkan atau membacakan ayat Al-Quran ini, ada yang langsung hafal. Adapun sahabat yang menulisnya di antara kayu atau pelepah kurma, di atas batu, tulang, maupun di kulit unta. Di antara sahabat-sahabat yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Rasulullah atau dipercaya oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu, yakni Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, dan lain sebagainya. Nah, turunnya Al-Quran itu menurut ulama ini dibagi menjadi dua kategori atau periodisasi, dua bagian. Yang pertama ini periode sebelum Nabi Hijrah atau disebut dengan periode Makkiyah, surat Makkiyah. Yang kedua periode sesudah Nabi Hijrah atau disebut surat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun pada Makkiyah ini turun sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jadi posisinya Nabi atau Nabi itu masih di kota Mekah. Ini surat yang turun berjumlah 86 surat. Sudah kita ketahui bahwa wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Yang kedua adalah periode ketika Nabi Muhammad ini menerima wahyu ketika masih dalam periode Makkiyah. Ini ada reaksi-reaksi nyata dari penduduk kota Mekah. Yang pertama, golongan kecil ini menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Sahabat-sahabat
baik menerima. Yang kedua, sebagian besar malah menolak ajaran Al-Quran karena penduduk Mekah, kafir Quraisy itu masih dalam keadaan bodoh, masih percaya kepada sesembahan mereka berhala-berhala dan sesembahan para nenek moyang tradisi mereka, adat istiadatnya. Yang kedua, periode Madaniyah, surat-surat yang turun ketika Nabi Muhammad ini ada di kota Madinah setelah Nabi Hijrah. Nabi Hijrah itu di kota Madinah Yasrib. Ini berjumlah 28 surat. Jadi antara surat Makkiyah dan Madaniyah ini berjumlah 114 surat di dalam Al-Quran. Di dalam ketika Nabi Muhammad ada di kota Yasrib ini merupakan keberhasilan agama Islam dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Agama Islam ini bebas melaksanakan ajaran-ajarannya di kota Yasrib. Sejarah pembukuan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran sekarang ini ya, berupa itu mushaf ya. Itu ada beberapa sejarahnya mengapa Al-Quran bisa seperti yang kita lihat saat ini. Padahal ketika Nabi Muhammad menerima waktu itu masih dalam bagian-bagian. Ketika Al-Quran pada masa sebelum Rasulullah wafat ini, tadi ayat-ayat Al-Quran itu masih terpisah-pisah, ditulis para sahabat-sahabat ini, belum menjadi satu mushaf. Nah kemudian ketika Rasulullah ini wafat, pembukuan Al-Quran ini pertama kali itu pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketika ada perang Yamamah ini, banyak sahabat-sahabat baik yang hafal Quran maupun yang mempunyai catatan ini gugur di medan perang, syahid. Maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Quran, menulis. Sebelumnya Abu Bakar ini menolak dengan alasan bahwa Abu Bakar tidak mungkin melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Namun setelah diyakinkan oleh Sayyidina Umar, akhirnya Al-Quran ini dibukukan, ditulis dengan mengumpulkan para hufat maupun yang mempunyai bagian-bagian tulisan Al-Quran. Dan Sayyidina Umar ini menunjuk Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Pada masa Khalifah Utsman, ini ketika terjadi peperangan ini ada perdebatan mengenai tulisan Al-Quran. Makanya Sayyidina Utsman pun terus menulis ulang menjadi beberapa mushaf dan dikirimkan ke beberapa wilayah. Dan itulah yang disebut dengan atau mushaf Utsmani. Dan pada masa Bani Umayyah, pada masa Khalifah Malik bin Marwan ini Al-Quran disempurnakan dengan memberi harokat, titik maupun fathah dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran pada masa saat ini seperti yang kalian lihat itu wujud dari sejarah pembukuan Al-Quran. Karena pada masa dulu, masa sahabat maupun masa Rasulullah, Al-Quran belum seperti yang sekarang, belum ada harokatnya, belum ada tanda titiknya. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran ini ya menurut bahasa
berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang bagi pembacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Dan ketika apabila kita membacanya, maka bernilai ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Setelah itu tidak ada lagi ayat-ayat firman Allah, karena terakhir itu ada di Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang wajib kita baca, kita pelajari, karena Al-Quran ini merupakan penyempurnaan kitab-kitab dari sebelumnya, kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran itu mempunyai nama yang cukup banyak, antara lain yang pertama Alkitab atau buku. Ini diambil dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul. Al-Quran sendiri pun juga banyak terdapat doa-doa. Nama Adz-Dzikr diambil dari surat Al-Hijr ayat 15, Inna nahnu, ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang keempat, nama Al-Huda yang berarti petunjuk. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya ini, ayat-ayat Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia agar melakukan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kelima, nama An-Nur yang berarti cahaya. Dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Seseorang yang membaca Al-Quran itu biasanya hatinya bisa tenang, bercahaya. Yang keenam, Al-Bayyinah yang berarti keterangan. Dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan dari suatu masalah. Karena di Al-Quran sendiri itu menjelaskan beberapa juga masalah-masalah atau hukum-hukum. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri ini adalah sudah sesuai dengan kebenarannya. Dikemukakan dalam surat Al-Ma'idah yang kurang lebih artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Niki selesai nopo tanya jawab napa mundo terus jenengan niki selesai 10 menit. Nah, saya lanjutkan. Al-Quran merupakan kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Isi pokok kandungan dalam Al-Quran sebagai kitab suci yang penyempurnaan kitab terdahulu, Al-Quran ini berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara isi Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, yang pertama adalah akidah. Ini menjelaskan tentang atau mengajarkan kepercayaan kita kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Yang itu disebut dengan rukun iman. Yang kedua, isinya adalah hal ibadah, mengajarkan cara-cara kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berisi tentang muamalah, mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat.
Yang keempat, akhlakul karimah, yang berisi tentang budi pekerti, yang baik dengan anggota keluarga, masyarakat, maupun teman. Yang kelima, berisi tentang tarikh atau sejarah, menceritakan sejarah-sejarah terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita semua atau umat sesudahnya. Yang keenam, berisi tentang syariat, yang mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah. Nah, keistimewaan Al-Quran ini juga merupakan sebagai mukjizat, mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan sampai sekarang. Keistimewaannya antara lain adalah membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang dibenarkan itu yang masih asli, bukan seperti Injil yang sekarang atau Alkitab yang sekarang yang disebut oleh umat Nasrani. Belum dicampuri oleh perkataan manusia, belum ditambah-tambahi. Kalau Al-Quran itu masih otentik sampai sekarang, karena Allah sendiri pun yang akan menjaganya. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurnaan kitab-kitab terdahulu karena mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan Al-Quran daripada kitab-kitab sebelumnya, yakni yang pertama, segi keaslian Al-Quran. Al-Quran itu dari masa Nabi, sahabat meskipun dibukukan, itu masih otentik sampai sekarang. Karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan atau benar-benar memeliharanya. Yang kedua, segi isi kandungan Al-Quran. Dibandingkan isi kandungan kitab-kitab suci lainnya, kitab yang terdahulu, ini Al-Quran berisi yang isinya sangat lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman sampai nanti dari kiamat. Yang ketiga, segi susunan bahasanya. Meskipun Al-Quran itu berbahasa Arab, namun bahasanya itu beda dengan bahasa-bahasa Arab pada umumnya. Sastra Arab itu sangat tinggi, karena dulu itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah itu pandai kalau bersyair, membuat syair, terkenal di pasar Ukas. Namun jika dibandingkan dengan syair-syair Arab, Al-Quran itu sastranya beda dengan sastra Arab biasa. Yang keempat, segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelumnya Al-Quran itu berlaku sementara. Contohnya Zabur, Taurat, ya, Injil, ini sementara. Karena ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu Al-Quran, ini akan berlaku untuk selama-lamanya, sehingga hari kiamat untuk semua manusia. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai abadi atau dan universal. Sekian itu materi yang saya sampaikan. Lain waktu bisa disambung lagi. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Hasan Muzaki atau Bapak AHM. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Agus tentang Al-Quran, baik itu mulai dari sejarah diturunkannya sampai dengan tadi hikmah ya. Hikmah, okay.